Otak manusia tuh punya potensi yang sangat luar biasa. Bahkan katanya long term memory kita, memori jangka panjang kita tuh punya kemampuan untuk merekam semua pengalaman yang kita alami. Tapi mungkin potensi ini nggak banyak kita gunakan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tentang angka pi, 22/7 tuh yang biasa ditulisnya kayak gitu. Tapi sebenarnya pi itu kan bilangan irasional gitu. Ada banyak banget desimalnya tuh. Bahkan terakhir itu menurut rekor ada seseorang yang sampai menghitung 2,7 triliun digit dari pi gitu. Tapi kalau sehari-hari ya sebenarnya mungkin kita nggak banyak pakai gitu. Waktu saya lagi S3 dulu juga kalau ngitung apa-apa pakai pi itu pakai program aja, ditulis aja pi gitu. Komputer yang ngurus. Saya nggak pernah nginget-nginget pi itu berapa digit. Menurut taksonomi yang dibuat oleh Benjamin Bloom, yaitu taksonomi Bloom, dia berusaha mengkategorisasikan order-order berpikir gitu, tingkatan-tingkatan berpikir. Ada yang kemampuan berpikir tingkat rendah, alias lower order thinking skills, sampai yang tingkat tinggi, higher order thinking skills. Yang paling bawah itu ada yang namanya remember, mengingat. Habis itu baru understand, memahami. Habis memahami baru apply, mengaplikasikan. Terus analyze, menganalisis. Terus evaluate, mengevaluasi. Baru create, mencipta. Jadi sebenarnya menghafal itu kalau menurut Benjamin Bloom ini, menurut taksonomi ini, menghafal mati itu, mengingat-ingat doang itu adalah kemampuan berpikir paling rendah. Tapi apakah semua orang bisa mengingat 100 digit? Angka pi yang biasanya cuman ditulis 22/7 atau 3,14 itu 3 digit doang kan. Tapi let's say seseorang bisa menghafalkan 100 digit angka pi ini. 3,141592653589 79 32 38 terus 46264 33 83 279 502 88 41971 693993 75 105 820 97 49 44 59 23 078 1640 62 86 20 8998 62 80 terus 348 25 342117067 itu 100 digit gitu. Dari 3 sampai 7 tadi itu adalah 100 digit angka pi. Ya, jadi sebenarnya secara teori banyak cognitive scientist, ilmuwan-ilmuwan yang mempelajari otak ini percaya bahwa long term memory itu punya potensi yang tidak terbatas. Tapi gimana cara makainya? Gimana supaya kita bisa memasukkan semua ini ke long term memory gitu kan? Itu kan kita juga pernah bahas yang namanya spaced repetition, pengulangan berjeda. Itu di episode Learning How to Learn yang judulnya itu mitos seputar gaya belajar. Itu LHTL season 1 episode 5 atau 6 gitu kan. Nah, dengan pengetahuan ini sebenarnya kita tinggal memainkan short term memory kita gitu, memori jangka pendek atau working memory gitu. Itu yang kayak RAM, untuk bisa mengakses informasi atau memasukkan, bikin kode-kode ke dalam long term memory gitu. Dan itu sebenarnya bekalnya, pengetahuan dasarnya itu udah pernah kita bahas di 3 masalah belajar, itu yang Hutata Live part 2 alias LHTL season 5 episode 2 gitu. Cuman first principle-nya tuh gini, prinsip dasarnya adalah otak kita nih ketika mau ngeproses informasi untuk short term, untuk working memory-nya gitu, memori jangka pendek itu terbatas. Ada yang bilang namanya adalah the magic number of 7. Kita cuma bisa menahan
7 plus minus 2 informasi. Berarti antara 5 sampai 9. Tapi yang banyak juga yang bilang sebenarnya kita cuma bisa 4 gitu. Let's say kita punya angka 3, 2, 7, 4, 5, 9, 10 gitu. Mungkin susah ngapalin 3, 2, 7, 4, 5, 9, 10. Tapi kalau ngapalinnya dibagi jadi 3, 2, 7, 4, 5, 9, 10 itu akan lebih gampang. Jadi emang ini yang penting adalah proses chunking ini. Tapi dari chunking nanti gimana kita bisa mengingat satu chunk ke chunk lain, satu potongan ke potongan lain. Itu harus dibikin kodenya, sandinya, atau namanya encoding gitu kalau di bahasa Inggris. Itu yang akan kita lakukan ketika kita mau menghafal pi ini kayak gitu. Dan ini emang base-nya ada di buku. Saya belajar metode-metode yang kayak Mind Palace apa segala macem, itu salah satunya di buku Joshua Foer gitu yang ngebahas Moonwalking with Einstein. Kalau logiknya sendiri betapa terbatasnya cara manusia mengelola informasi dan kenapa kita perlu merapikannya itu ada di Organized Mind. Yang ngarang Daniel atau David siapa gitu, nanti diedit aja deh ini bukunya, kebetulan lupa. Daniel Levitin apa. Nah iya, karena memang manusia juga maksimal tuh cuma bisa ngeproses 120 bits information per second gitu, per detiknya. Sedangkan untuk orang ngomong tuh 60 bits per second. Jadi kalau ada 2 orang ngomong mungkin kita masih bisa bedain, tapi kalau ada 3 tuh udah otak kita udah pusing. Nah itu dasarnya. Jadi gimana caranya kita mengelola informasi yang banyak ini, kayak 100 digit angka pi ini jadi kecil-kecil, tapi kita bisa mengasosiasikannya dengan sesuatu yang kita bisa relate dengan memori jangka panjang kita gitu, bisa dimasukin. Nah sebenarnya waktu itu ketika saya mau ngapalin itu modal saya tuh cuman secari kertas ini gitu. Saya bikin pola-pola kayak gini, terus langsung latihan nulis ulang gitu 100 digit angka pi. Nah tapi ini waktu itu emang saya lagi baca buku dari Joshua Foer itu yang Moonwalking with Einstein. Habis nyobain sendiri ternyata dia tuh punya cara juga gitu. Kalau di YouTube tuh nemu gitu cara dia ngapalin, itu ada namanya dengan standar system. Ini kayak gini, intinya juga mengkombinasikan yang Mind Palace tadi. Tapi ini cukup panjang ya kalau ngejelasin ini dan ngejelasin gimana cara saya ngapalin. Ya itu tadi gimana saya bisa ngapalin, nginget-nginget 100 digit angka pi gitu. Dan tadinya juga sebenarnya saya nggak pengen ngapalin 100 digit gitu, tadinya cuma pengen nyoba aja karena tahu, oh ternyata cara ngapalin yang efektif tuh gini loh. Coba beneran bisa dipraktekin nggak sih? Karena kadang kan kita cuma tahu-tahu doang tapi nggak pernah praktekin gitu kan, nggak pernah mengaplikasikan. Dan saya mencoba juga berkarya dengan itu, bikin di sini, nge-share ke teman-teman bahwa ini tuh possible loh. Tadinya cuma pengen ngapalin 10 digit, 20 digit, tiba-tiba oh ternyata bisa loh ngapalin 10 digit, 20 digit. Yaudah coba deh 70 digit gimana. Habis 70 digit dibilang teman saya nanggung, ngapalin aja 100 gitu. Dan di luar sana bahkan banyak orang-orang, ini kan angka doang gitu. Emang kelihatannya random angka doang, tapi itu pun bisa dilakukan. Apalagi di luar sana orang banyak yang ngapalin satu kitab gitu, satu buku. Dan itu mungkin. Dan otaknya sebenarnya sama setiap manusia gitu, secara biologis tuh punya berapa saraf ya, cara kerjanya sama lah. Cuman mungkin nggak semua orang tahu teknik menghafal, nggak semua orang tahu teknik berpikir, nggak semua orang tahu cara memaksimalkan potensi otaknya belajar dengan cepat gitu. Dan ya saya bisa kasih tahu ke teman-teman, dan itu videonya cukup panjang supaya semangat, supaya seru. Kasih likes dulu lah. Kalau likesnya video ini sampai 10.000 nanti kita akan kasih tahu rahasianya gimana cara ngapalin 100 digit angka pi ini. Kita bener-bener tunjukin langkah-langkahnya. Gitu aja. Ya intinya jangan pernah ngerasa nggak pede, karena kamu juga punya sesuatu yang sangat luar biasa di diri kamu. Mungkin kamu cuma belum tahu cara makainya. Makanya tonton terus Hujan Tanya. Jangan lupa support kita juga dengan aplikasi Pahamify ini ya. Kalau punya teman-teman yang masih SMA, adik-adik, saudara, bisa disuruh pakai. Ya, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa likes-nya, 10.000 likes. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salaman.